ini jenis rumput kelonjono teman-teman. Ini termasuk pakan kasar teman-teman. Pakan ternak yang berasal dari hijauan. Biasanya teman-teman memiliki kandungan serat kasar sekitar 18% teman-teman. Kandungan energi yang rendah. Hijauan yang menjadi sumber nutrisi yang baik mengandung protein kasar sebanyak 20% teman-teman. Salam seduluran pemirsa, salam ngarit. Gimana kabar sedulur semuanya? Nah, kali ini teman-teman saja untuk melihat lahan yang kami tanami dengan rumput gajah dan kelonjono. Ini penampakannya. Nah, teman-teman jangan lupa ya untuk menjalin pas seduluran, bisa di like, subscribe, dan komen, dan juga aktifkan loncengnya. Nah teman-teman, saya akan lanjut ke pembahasannya. Nah, ini tanaman rumput kelonjono, yang di sana ada rumput gajah dan rumput pakcong sampai di sana itu. Nanti akan saya lihatkan. Ada hampir, ini saya manfaatkan kebetulan nggak jauh dari desa kami. Ini pinggir sungai kecil, kali. Nah, ini teman-teman, kali. Dan ini lahannya juga di pinggiran, diperbolehkan kita manfaatkan untuk menanam pakan hijauan. Ini hampir ya saya manfaatkan untuk pakan ternak, kambing dan sapi ini. Ini penampakannya teman-teman. Dari airnya juga mudah karena sampingnya ini, nah ini ada air dari kali, sungai. Dan nggak jauh dari daerah kami. Nah, ini tempat kami tinggal. Nah, ini pemandangannya juga bagus teman-teman. Kalau teman-teman mau mampir, nanti bisa hubungi saya. Nah, tadi saya belum perkenalan, nama saya Chris teman-teman. Salam ngarit pokoknya. Nah, lanjut ya teman-teman. Ini juga ditanami, ada singkong. Ini juga tidak hanya saya yang nanami, ada tetangga-tetangga juga diperbolehkan. Kita manfaatkan lahan yang nganggur ini. Nah, lahan nganggur ini sebenarnya agak di pinggir jalan sih, tapi jarang ada mobil yang melewati, dan ini diperbolehkan. Yang penting kita bisa merawat dengan baik dan memberikan space di jalan teman-teman. Ini banyak dimanfaatin untuk pakan menanam pakan ternak teman-teman. Nah, banyak di pedesaan itu lahan-lahan nganggur teman-teman. Jadi kalau teman-teman di desa kalau nggak pelihara ternak, sebenarnya juga rugi teman-teman, karena banyak lahan nganggur yang tidak dipakai. Nah, ini udah berapa kali panennya, cepet banget tumbuhnya, cari airnya juga mudah. Ini motongnya juga mepet tanah. Ini rumput kelonjono, yang di sana juga ada, kami campur rumput gajah. Kita akan lanjut ke sisi selatan teman-teman, kidul. Nah, itu sampai di sana teman-teman. Nah, panjang. Nah, ini juga berdampingan dengan padi teman-teman. Terbukti di sini paling bagus hasil padinya teman-teman. Yang lain mungkin pada kemakan tikus, di sini jarang lah tidak panen, bahkan jarang panenannya pada ambruk. Ini sangat subur banget daerah ini teman-teman. Nah, ini
teman-teman, ini adalah jenis pakan kasar ya teman. Pakan kasar itu yaitu yang bervolume besar tapi berat. Dari setiap unit volumenya rendah, makanan yang termasuk pakan kasar dapat berasal dari hijauan. Ini teman-teman. Nah, antara lain bisa rumput lapangan, rumput tanaman. Nah, ini jenis rumput kelonjono teman-teman. Ini termasuk pakan kasar teman-teman. Pakan ternak yang berasal dari hijauan biasanya teman-teman memiliki kandungan serat kasar sekitar 18% teman-teman. Kandungan energi yang rendah. Hijauan yang menjadi sumber nutrisi yang baik mengandung protein kasar sebanyak 20% teman-teman. Nah, ini juga mudah teman-teman dalam pemberian air, tinggal disiram melalui sungai ini. Lanjut teman-teman. Yang di sebelah di sana ada rumput gajah. Nah, rumput gajah ini toleran terhadap berbagai macam jenis tanah. Biasanya tumbuhnya di daerah dataran tinggi. Di rendah juga bisa teman-teman. Pabrik tinggi ya itu tahan terhadap lingkungan yang sedang teman-teman, serta curah hujan yang cukup. Nah teman-teman, sedulur-dulur terutama sedulur di daerah Yogyakarta, memasuki musim kemarau, sejumlah petani di Kabupaten Yogyakarta banyak kok yang lebih memilih kolonjono. Kita bisa jumpai teman-teman dibanding pakcong. Walaupun secara produktivitas banyak pakcong teman-teman, mungkin karena bisa belum terlalu familiar dengan rumput pakcong teman-teman. Kalau masalah kandungan nutrisinya ya nggak beda jauh. Nah, ini rumput jenis kolonjono ini dipilih jual lebih tinggi dibanding hasil panenan palawija pada umumnya apabila pintar dalam penjualannya. Bisa memanfaatkan caranya menjual bagaimana. Satu hal contoh kita bisa bawa ke para peternak ataupun ke misalnya ke pasar hewan. Apabila di situ pasti banyak di pinggir jalan orang menjual pakan-pakan hijauan untuk stok sapi ataupun penjualan kambing, otomatis pada butuh. Kedua, bisa di online kan teman-teman. Nah, contohnya di daerah minus seperti Gunung Kidul, rumput kelonjono bisa diperdagangkan teman-teman. Karena memang ketika masuk kemarau minim ketersediaan rumput hijauan pakan ternak. Ini satu hal contoh memanfaatkan peluang yang mungkin bagi orang desa nggak laku lah, tapi nggak ada yang nggak mungkin di era digital saat ini teman-teman. Nah teman-teman, yang sebelah utara ada rumput pakcong, kami beri sedikit karena memang lahannya terbatas juga. Nah, ini sedikit perbedaan dengan rumput kolonjono teman-teman. Biasanya terletak dari tingginya. Pakcong bisa mencapai 5 meter, namun batangnya tidak keras, lebih empuk teman-teman. Makanya pakcong lebih disukai hewan ternak sapi dan kambing. Nah, kalau dari segi nutrisinya nggak beda jauh teman-teman. Kalau dari produksinya memang sangat jauh lebih banyak pakcong, yaitu per tahun bisa sekitar 250 sampai
275 ton per hektar, dan kandungan proteinnya kasar 16 sampai 18%. Nah, teman-teman, sekian ya, salam seduluran. Demikian sedikit berbagi, kita bisa manfaatkan lahan nganggur untuk pakan ternak, baik kambing, sapi, apapun, atau bisa untuk kelinci juga kita manfaatkan dengan jeli, teman-teman. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam sukses.